Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Ustazah doakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Mari sama-sama kita menadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembelajaran fikih kita hari ini tentang penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Penerima zakat fitrah. Para penerima zakat fitrah tersebut terdiri dari 8 golongan sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Adapun orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetap tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengelola zakat, dimulai dari proses pengumpulan dan kemudian pembagian zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam serta hatinya masih bimbang. Dan yang kelima adalah budak. Budak itu adalah hamba yang memiliki kesempatan merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan harta. Berikutnya yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang memiliki utang banyak tetapi bukan hutang untuk maksiat. Ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan maksiat sehingga sangat membutuhkan bantuan. Demikianlah pembelajaran fikih kita hari ini, semoga bermanfaat dan menyenangkan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustazah, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.